Halo viewers, kembali lagi di Sinopsis Film Official. Kita akan mereview drama Korea yang berjudul Unconnect Hunter Season 2 di episode 1. Langsung disimak ya. Jungjin, Republik Korea. Hari ini, sebuah kelas dari sebuah TK akan mengadakan studi tour dengan didampingi oleh seorang guru wanita. Anak-anak TK tersebut tampak antusias naik ke dalam bus, tidak sabar menanti perjalanan mereka. Seorang anak TK bahkan menempelkan stiker ke supir bus sebagai bentuk terima kasih. Stiker itu bertuliskan, "Kau baik." Akan tetapi, berbanding terbalik dengan stiker yang dipasang anak tersebut. Supir bus adalah orang yang telah dirasuki roh jahat. Dia mengendarai bus dengan maksud untuk membunuh mereka semua. Awalnya dia mengendarai dengan normal, tetapi begitu memasuki jalan besar yang ramai, dia mulai ugal-ugalan. Bus tersebut melewati wilayah Yung yang terbuka. Begitu dia melewatinya, Hana langsung mendapatkan penglihatan dan mengabari yang lain. Di dalam bus, guru wanita mulai merasa ada yang tidak beres, sehingga dia maju ke depan dan meminta supir untuk melaju lebih pelan karena anak-anak ketakutan. Supir menolak karena dia sedang sangat menikmati yang dilakukannya. Dia semakin ekstrim karena melaju melewati lampu merah dan menabrak keras sebuah mobil yang melaju hingga mobil tersebut terlempar. Setelah itu, dia tidak berhenti sedikit pun dan terus mengebut. Guru yang berdiri di depan kepalanya terantuk tiang karena tabrakan tersebut dan pingsan. Hana sedang berlari di atas jembatan. Dia menemukan bus tersebut, tetapi dari posisinya sekarang masih terlalu jauh. Dia langsung menginfokan kalau bus bertuliskan TK Daesul berwarna kuning dan dihiasi dengan gambar awan. Bus sekarang menuju persimpangan Jungjin. Jangmul ikut serta dalam pengejaran. Dia mengejar menggunakan mobilnya. Dia berhasil menemukan bus di persimpangan, tetapi sangat berbahaya untuk menghentikan bus yang melaju kencang sekarang. Karena jalanan sangat ramai dan bus dipenuhi anak-anak, Jangmul memutuskan untuk mengikuti dari belakang sembari melaporkan ke arah mana bus melaju. Supir bus membawa bus ke dalam jalan yang sedang perbaikan. Petugas di sana panik karena meski sudah diberi tanda, bus tetap saja menerobos batas. Bus hendak menabrak semua petugas perbaikan jalan. Sebelum korban jiwa semakin banyak, Myok akhirnya tiba dan langsung melemparkan batang pipa besi ke kaca depan. Pipa menembus kaca dan mendarat dekat dengan wajah supir. Meski begitu, supir tetap tidak takut dan terus melaju. Myok mencoba menghentikan laju mobil yang kencang dengan menancapkan batang pipa lain ke samping mobil dan menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menahan mobil agar berhenti. Meskipun sebagai counter, kekuatan mereka adalah 3 kali lipat dari manusia biasa, tetapi tetap sulit bagi Myok untuk menghentikannya sendiri. Dia segera memberitahu yang lain bahwa bus berputar arah dan sekarang menuju Boulevard Jungjin, sehingga mereka harus bergegas. Jangmul segera menyuruh Myok untuk naik ke dalam mobilnya. Myok memintanya menunggu sebentar karena dia harus menggunakan kekuatannya untuk mengobati petugas jalan yang terluka akibat supir bus tersebut. Sembari melaju, supir bus melepaskan pipa besi yang menancap di kaca. Hana akhirnya berhasil menyusul bus dan mendarat di atas atap bus. Kelenturan fisik dan kemampuannya dalam bertarung membuatnya berhasil bertahan. Meskipun supir sengaja melakukan manuver-manuver kencang secara zigzag agar dia terlempar dari bus, Hana berhasil masuk ke dalam bus dan langsung menendang sopir dengan kekuatan penuh. Kemudian mengambil alih kemudi.
Dia berusaha menghentikan bus, sialnya rem bus telah rusak. Motak yang baru bergabung menyuruhnya untuk mengarahkan bus ke jembatan Chungjing 3 yang sedang dalam pembangunan. Anak-anak di dalam bus menangis semakin kencang karena ketakutan. Guru yang sudah sadar dari pingsan juga ketakutan. Supir bus yang tadi ditendang Hana sudah sadar kembali dan langsung mencekik Hana. Mulai terjadi perkelahian untuk merebutkan kemudi bus. Hana mulai terpojok meskipun dia sudah membawa bus ke jembatan Chungjing 3. Saat itulah wilayah Yung terbuka. Jika mereka berada di wilayah Yung, kekuatan counter mereka menjadi meningkat. Dan yang mampu membuka wilayah Yung adalah Somun. Motak sudah menyusul bus duluan. Dia menghentikan mobilnya di ujung jalan jembatan yang dalam pembangunan dan berada di wilayah Yung. Dengan bantuan Hana, mobil ditabrakan ke mobil Motak. Motak yang sudah menunggu di luar mobilnya di bagian belakang menggunakan kekuatannya untuk menahan mobil yang ditabrak oleh bus. Berhasil, rencana mereka berhasil, bus berhasil dihentikan. Bus sudah dihentikan, sekarang saatnya menangkap roh jahat. Supir yang tahu kalau dia bakal kalah menggunakan seorang anak TK sebagai sandera. Dia melarang mereka semua untuk tidak bergerak sambil tertawa karena merasa menang. Tetapi tiba-tiba saja tangannya bergerak sendiri. Somun muncul dan menggunakan kekuatan psikokinesisnya untuk menyelamatkan anak tersebut. Dia membuat supir melepaskan pegangan dari anak tersebut hingga anak tersebut lepas. Setelah itu, dia menerbangkan si supir sangat tinggi, kemudian menjatuhkannya. Hal itu dilihat sama anak-anak dan gurumu. Motak dan Maio yang kelihatan gugup karena hal itu seharusnya tidak dilihat anak-anak. Hana santai saja, karena nanti mereka bisa menghapus ingatan mereka. Jadi biarkan saja mereka melihatnya. Setelah pengejaran yang panjang, akhirnya roh jahat berhasil ditangkap dan dikirim ke alam baka. Tampaknya sudah 2 tahun sejak mereka berhasil menangkap Cheong-sin, musuh utama di Angkoni Counter 1. Motak sudah kembali menjadi detektif. Kinerjanya sangat bagus dalam menangkap penjahat. Salah satunya adalah supir bus TK ini. Meski begitu, rekan kerjanya tetap tidak habis pikir. Soalnya supir bus TK itu adalah DPO yang sudah disebar. Tetapi tidak pernah ada info dari masyarakat. Dan kenapa Motak bisa tahu DPO ini menyamar menjadi supir bus TK? Dan ini bukan pertama kalinya. Setiap kali ditanya, Motak pasti beralasan kalau dia mendapat firasat saat buang air besar di toilet. Nah, itu membuat rekannya makin penasaran. Gimana bisa dia menangkap penjahat setiap kali di toilet? Para counter minus Jamul dan Motak lagi berkunjung ke Yung. Untuk mengingatkan kalian lagi akan pasangan para counter, akan saya ingatkan pasangan-pasangan tersebut. Motak dengan Wigen, Hana dengan Usik, Chu Mai-ok dengan Suho, Gamotak dengan Giran. Motak tidak datang ke Yung karena dia harus kerja. Demi komunikasi dengan Giran, dia sampai harus bersembunyi di dalam toilet. Dengan telepati dia menghubungi Giran untuk mengajukan keluhan karena mereka belum juga merekrut konte baru. Apa harus menunggu tubuhnya hancur dulu baru dia bisa paham? Dia itu capek karena atasannya sampai menyuruh dia ke toilet agar bisa menangkap penjahat. Pokoknya sampai sakit. Mai-ok tahu yang sedang Giran dan Motak bicarakan. Dia berada di pihak Motak. Dia juga kesal karena mereka dulu meyakinkan Motak untuk kerja sampingan menjadi detektif dengan janji akan mencarikan anggota baru yang energik. Dan sampai sekarang tidak kunjung ada.
Lihat, gara-gara kekurangan orang, Somun sampai tidak kuliah. Begitu dia disangkut pautkan, Somun jadi malu. Dia bukannya begitu berdedikasi dengan konter, makanya tidak kuliah, tetapi karena tidak lulus ujian. Tetapi dia tentu gengsi jujur demikian di depan Hana dan berdalih kalau dia memang sengaja mendaftar ke kampus ternama. Wigen mencoba menenangkan mereka agar memberikan sedikit waktu lagi, karena memilih konter bukanlah hal yang mudah. Hana berkomentar kalau mungkin saja partnernya yang terlalu pemilih. Yang dimaksud oleh Hana adalah Jongkook. Jongkook sampai sekarang masih belum menemukan manusia yang diinginkannya menjadi partner. Dia beralasan kalau dia harus memilih yang terbaik agar mereka juga tidak kesusahan nantinya. Daripada mereka meributkan soal anggota baru, lebih baik mereka berlatih ilmu baru. Hari ini Somun akan mengajarkan mereka psikokinesis. Latihannya di dekat jembatan tempat mereka menempelkan jejak tangan sebagai tanda mereka anggota konter. Silahkan tonton season 1 lagi ya. Pertama, mereka akan mulai dari mengangkat bulir beras, kemudian semut, dan selanjutnya bola golf. Semua diangkat tidak menggunakan tangan, menggunakan kekuatan psikokinesis. Tidak perlu berlama-lama lagi. Mereka mulai saja latihan hari ini. Somun mulai membuat portal wilayah Yung, kemudian menunjukkan bola golfnya. Mereka akan mulai langsung ke bola golf. Motonya adalah I can do it. Dimulai dari My-ok, setelah mengeluarkan banyak kekuatan, dia berhasil menaikkan bola golf tanpa sentuhan meskipun hanya beberapa sentimeter. Meski begitu, energinya banyak terkuras hingga mimisan. Selanjutnya adalah Hana. Dia sama sekali tidak kesulitan. Dia bahkan bisa melakukan juggle dengan 2 bola golf tanpa sentuhan. Hebat bukan? Terakhir adalah Mota. Meski sudah mengeluarkan banyak kekuatan hingga mimisan, dia tidak bisa mengangkat bola golf. Yang terangkat malah seekor semut. Itu pun hanya beberapa sentimeter. Dasar gengsi. Saat My-ok mau membersihkan mimisannya, dia malah bilang kalau itu adalah ingus. Hari ini, Retail Jangmul membuat kegiatan sosial di Balai Manulahan Maru untuk membuat kimchi bersama. Geng Uni ikut berpartisipasi di dalamnya. Kakek dan nenek Somun juga ikut. Ada satu lagi yang ikut, yaitu keluarga Ma Josuk. Josuk adalah seorang petugas 119, tetapi dia terkenal di daerah sana karena sering menolong. Nenek Somun pun sangat menyayanginya. Kenapa nenek Somun bisa begitu menyukai Josuk? Sekitar 2 tahun yang lalu, nenek mulai mengalami demensia sepertinya. Dia tiba-tiba saja naik ke atas atap rumah dan berhalusinasi seolah melihat Moon Yong, putrinya, dan ibu Somun. Dia terus memanggil agar Moon Yong mendekat, padahal tidak ada siapapun di sana. Kakek panik dan petugas 119 juga sudah dipanggil. Josuk adalah salah satu petugas yang berusaha membujuknya untuk tidak melangkah karena bisa jatuh. Nenek tidak mendengarkannya dan menyuruhnya menjauh karena bisa menakuti Moon Yong. Josuk tiba-tiba memanggil nama Moon Yong dan itu menarik perhatian nenek. Entah apa yang dikatakan oleh Josuk, tetapi nenek menjadi tenang dan mau turun. Saat mau turun, nenek terpeleset dan terjatuh ke bawah. Josuk refleks langsung ikut melompat dan memeluknya. Beruntunglah mereka jatuh ke tumpukan sawi dan selamat. Setelah penyelamatan itu, nenek memanggil Josuk Opa. Sejak saat itulah nenek menjadi suka pada Josuk. Dan hingga sekarang, kakek juga tidak tahu apa yang Josuk katakan pada nenek saat di atap karena nenek bilang itu rahasia.
Acara sudah selesai, Somun dan Josuk membantu untuk menggulung banner. Sambil bekerja, Somun mengajaknya berbincang. Dia mengucapkan rasa terima kasihnya karena menjaga neneknya. Josuk balas berterima kasih karena saat istrinya, Lee Minji, sedang susah, kakek nenek dan staf restoran termasuk Somun memberi banyak dukungan. Dan sekarang kondisi Minji sudah jauh lebih baik. Apa yang terjadi dengan Minji sebelumnya ya? Somun mulai menanyakan pembicaraan Josuk dengan neneknya saat di atap dulu. Dia penasaran. Josuk tidak mau memberitahu karena ini adalah rahasia antara dia dan nenek. Tapi ada satu rahasia yang bisa dia beritahu. Dia akan menjadi ayah. Itu kabar bahagia. Somun langsung berteriak memberitahu semua orang kalau Josuk akan menjadi ayah. Semua langsung bersorak girang dan memberikan ucapan selamat ke Minji. Selesai acara membuat kimchi, mereka mulai membagikan kimchi ke manula sekitar. Hana dan Somun yang bertugas membagikan. Saat melewati sebuah daerah, tanpa sengaja Somun melihat seorang anak kecil yang sedang menginjak-injak boneka dengan penuh amarah. Dia juga merobek-robek isinya. Saat Somun menghentikannya, anak itu membentak. Somun kesal, tetapi rasa kesal itu hilang saat melihat ada memar besar di wajah anak tersebut. Anak itu tidak mau memberitahu apapun dan berlari kembali ke rumahnya. Anak itu bernama Jun Hui. Dia demikian untuk meluapkan rasa marahnya kepada ayahnya. Ayahnya adalah penjudi yang sering mencuri uang ibunya dan memukuli mereka. Somun dan Hana yang mengikuti karena khawatir pada Jun Hui menyaksikan apa yang dilakukannya. Dia bisa merasakan kalau ayah Jun Hui bukan roh jahat. Dengan kekuatan kontennya, dia bisa melihat sedikit kenangan ayah Jun Hui. Dia bukan roh jahat, tetapi orang jahat karena melakukan KDRT pada keluarganya. Somun hampir saja terbawa amarah dan mematahkan tangan ayah Jun Hui. Jika Hana tidak menyuruhnya berhenti karena ada anak kecil. Somun memperingati ayah Jun Hui untuk tidak pernah kembali lagi. Jika tidak mau tangannya patah, keluarga itu harus dilindungi bukan dipukuli. Somun memang sudah membiarkannya pergi, tetapi tidak dengan Hana. Dengan kekuatannya yang bisa melihat ingatan lebih jelas daripada yang lain, dia melihat ingatan ayah Jun Hui. Terlihat kalau dia sudah menandatangani perjanjian dengan rentenir dan harus membawa uangnya hari ini. Dia juga melakukan judi ilegal, sudah banyak kejahatan, jadi Hana melaporkannya ke polisi. Di kedai Oni, Jun Hui dan ibunya dibawa oleh Hana dan Somun ke kedai. Mai Ok langsung membuatkan mereka mie. Jun Hui tidak mengatakan apapun, tetapi dia makan dengan lahap. Tidak lama, Mota tiba. Dia yang menangani ayah Jun Hui. Ayah Jun Hui tidak hanya melakukan KDRT, tetapi banyak kejahatan lain juga. Jadi dia pasti akan lama di penjara. Mai Ok menasehati ibu Jun Hui kalau ayah Jun Hui kini sudah ditahan. Tetapi suatu hari dia bakal kembali. Ibu Jun Hui juga sadar kalau mereka tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Mai Ok hanya bisa mendukung dengan menyuruh mereka untuk sering datang kemari karena dia akan membuatkan makanan dan jadi teman mengobrol. Untuk Jun Hui, mereka akan memberikan mie gratis selamanya. Kehangatan mereka membuat ibu Jun Hui menjadi menangis. Selesai makan, Jun Hui keluar duluan. Dia melihat Somun yang lagi memberi makan kucing liar. Saat Somun menawarkannya untuk memberi makan kucing, Jun Hui malah masuk kembali ke dalam kedai. Josuk membawa Minji untuk pemeriksaan kandungan. Kondisi kandungan Minji amat bagus. Hal ini membuat keduanya jadi ingin menangis karena banyak hal yang telah mereka lalui.
Minji juga menyesal karena selama 2 tahun ini Josu harus hidup menderita gara-gara dia. Josu tidak merasa susah, apalagi sekarang mereka sudah memiliki anak. Minji berharap bahwa anaknya memiliki wajah manis dan baik hati seperti Josu. Saat itu, di TV di ruang tunggu rumah sakit sedang disiarkan berita tentang sidang ketiga Park. Tersangka sumber keuangan penipuan perumahan dinasti Baekdu yang digelapkan 120 miliar won dari 800 korban 2 tahun lalu yang akan digelar tanggal 27. CEO Perencanaan dan Pembangunan Baekdu, Lee Chung-jae, bunuh diri dan keberadaan uangnya masih misteri. Akuntan Baekdu saat mendengar berita tersebut, Josu langsung menghela nafas seolah kesal. Minji juga merespon dengan histeris. Ternyata dia adalah salah satu korban penipuan. Dia kehilangan tabungannya selama 10 tahun gara-gara penipuan tersebut. Josu langsung menenangkannya kalau mereka sudah memutuskan untuk melupakan hal tersebut dan jangan sampai goyah lagi. Ingat, saat gugup dia harus menatapnya. Tataplah dia. Di pinggiran jiran Tiongkok, seorang pria Pilguang sedang melihat artikel berita tersebut. Kelly, salah satu rekannya, mengucapkan selamat padanya karena Lee Chung-jae sudah mati. Berarti tugas mereka di sini sudah selesai. Keduanya bukan sekedar rekan, tetapi tampaknya juga sepasang kekasih. 4 orang anggota konter Cina diam-diam memasuki kediaman Pilguang karena ada aura roh jahat di sana. Keempat konter ini juga adalah teman dekat dari Maio karena mereka membahas untuk makan mie di kedai Maio untuk merayakan ulang tahun Su, salah satu anggota mereka. Setelah menyelesaikan misi ini, mereka berencana ke Korea sekalian untuk bertemu Somun yang bisa membuka wilayah Yung. Begitu memasuki rumah Pilguang, keempatnya berpisah. So, anggota wanita satu-satunya, mempunyai kemampuan sama seperti Maio, mengobati. Dia menemukan seorang wanita yang terluka. Dengan kekuatannya, dia mengobati luka wanita tersebut. Hal itu dilihat sama Wong, salah satu orang yang sudah dirasuki roh jahat. Dia kagum dengan kekuatan So dan memintanya untuk mengobati luka di tangannya juga. Perkelahian tidak terelakkan. Kekuatan Wong sangat kuat. Tampaknya dia bukan roh jahat biasa. Seorang konter lagi berhasil menemukan Pilguang yang sendirian. Dia bisa merasakan ada yang tidak beres dan menghubungi ketua mereka, Papa menyuruhnya untuk tidak gegabah dan menunggunya. Dia akan segera ke sana. Satu konter lagi menemukan Kelly di kolam renang. Perkelahian langsung dimulai. Kelly yang menyerang duluan dari belakang. Pilguang menyadari ada orang asing di dalam kediamannya. Adu jotos dimulai. Dia mempunyai kemampuan psikokinesis. Jelas dia bukan roh jahat level rendah. Konter itu tidak bisa menunggu hingga Papa datang lagi karena dia sudah ketahuan. Kekuatannya jauh di bawah Pilguang. Meskipun dia adalah konter yang kuat, lehernya dipatahkan. Roh Yung yang ada di dalam tubuhnya langsung keluar. Sama seperti Weekend dulu di episode pertama, untuk kabur dari sana dan mencari tubuh manusia baru yang akan dijadikan partner. Pilguang melihat roh tersebut dan menghisapnya masuk ke dalam tubuhnya. Sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Kelly masih bertarung dengan konter yang lain. Konter tersebut mempunyai kekuatan sama seperti Hana. Bisa melihat ingatan. Dia melihat ingatan Kelly yang ternyata akan pergi ke Busan, Korea menggunakan ferry. Dan sudah banyak orang yang dibunuh oleh Kelly. Kelly terkejut karena orang asing di depannya ini bisa mengetahui hal yang telah dilakukannya, sehingga dia mengarahkan kekuatannya dan membunuh konter tersebut.
Dan sama seperti Pilguang, dia menghisap roh Yung yang keluar dari tubuh Kon tersebut. Dan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya juga. So masih bertarung dengan Wong. So mungkin bisa menang, tetapi Wong menggunakan Sandra, yaitu orang yang tadi disembuhkan oleh So. Akibat itu dia bisa membunuh So. Roh Yun di tubuh So keluar. Wong terkejut melihat roh aneh keluar dari sana dan langsung menghisapnya, sama seperti Pilguang dan Geli. Dan sama seperti mereka juga, hal aneh terjadi pada tubuhnya. Papa tiba di tempat Pilguang. Kekuatan Papa sangat besar. Pilguang saja sampai hampir kalah. Dia menang karena berhasil mengecoh Papa menggunakan pistol kosong. Papa mengira Pilguang menggunakan psikokinesis pada pistol yang berpeluru sehingga dia merebut pistol tersebut. Namun saat dia menarik pelatuk, pistol ternyata kosong. Pilguang memanfaatkan momen saat Papa terkejut untuk menutupi wajahnya dengan kain bajunya. Kemudian langsung menusuknya dengan pedangnya. Papa meninggal dan roh Yungnya juga dihisap oleh Pilguang. Wong yang sudah mengalahkan So menuju tempat Geli. Dia melihat luka di leher Geli dan secara ajaib dia bisa menyembuhkan luka tersebut. Geli tidak sengaja menyentuh kepala Wong dan melihat ingatannya. Keduanya mendapatkan kekuatan dari orang yang telah mereka bunuh. Begitu juga dengan Pilguang. Dia mendapatkan kekuatan dari 2 counter. Dia menjadi amat sangat kuat. Dari jarak jauh dia bisa meluapkan air kolam dan membuat petir. Wah, keren sekali ya. Meski tidak tahu siapa orang asing yang menyerang mereka, tetapi karena orang-orang tersebut, mereka mendapatkan kekuatan yang di luar nalar. Kematian counter Cina sudah sampai ke telinga Gang Uni. Para counter langsung dipanggil ke Yung untuk rapat. Mai Ok sangat sedih karena dia kehilangan teman. Wigen memberitahu yang paling mengkhawatirkan adalah roh jahat yang mendapatkan kekuatan counter. Suho menjelaskan pada Somun kalau roh jahat level 3 bisa mencuri kekuatan counter jika menghisap jiwanya. Artinya, roh jahat itu sekarang bisa membaca ingatan, menghapus ingatan, dan menyembuhkan. Dan mereka juga masih belum bisa melacak roh jahat tersebut. Motak semakin geram dan menyuruh mereka untuk merekrut anggota baru. Mereka memerlukannya untuk menghadapi situasi seperti ini. Giran memberitahu kalau Jongkook sedang melakukan interview, jadi tolong bersabar sedikit. Motak sampai muak mendengarnya. Hana sudah bisa menebak kalau mereka akan menghadapi pertempuran besar. Ini membuat Somun jadi teringat ucapan Chongsin dulu padanya di episode 16. Kau pikir ini akhirnya, tapi perang ini akan berlangsung selamanya. Takdir terkutukmu akan membawamu ke kematian menyakitkan. Lalu semua orang di sekitarmu akan mati seperti itu karenamu. Ingatan itu membuat Somun entah kenapa merasa cemas saat berbincang dengan Wigen. Dia mengungkapkan rasa cemasnya. Dia merasa kalau mereka harus menemukan roh jahat itu secepatnya. Wigen juga merasa demikian dan mereka sedang berusaha untuk melacak. Sembari itu, mereka ingin para counter untuk fokus berlatih. Wigen meyakinkan kalau mereka pasti bisa melewati krisis ini, sama seperti sebelumnya. Akan kuturuti siapapun lawan kami nantinya, makin kuat mereka, kami pun akan makin kuat. Para roh jahat yang dicari oleh Gang Uni sedang berada di atas feri menuju ke Busan, Korea. Ketiganya merasa sangat senang karena mereka sudah berubah. Mereka akan membangun dunia yang sangat berbeda. Junwi dan ibu mulai tenang karena ayah sudah ditahan. Dan untuk pertama kalinya, Junwi meminta ibunya untuk membelikan makanan kucing. Tapi baru saja mereka ingin memulai kehidupan baru, para rentenir malah datang ke rumah mereka untuk menagih hutang ayah. Gang Uni lagi rapat internal di antara mereka.
Mereka membahas kekuatan roh jahat yang dulu pernah mereka kalahkan. Dulu Ji Chungsin punya kekuatan psikokinesis dan Baekhyang Hui punya kekuatan membaca ingatan. Semakin banyak roh jahat yang bisa memakai kekuatan, dunia akan makin kacau. I can do it. Teriak Somun tiba-tiba membuat semua orang kaget. I can do it. We can do it. Ulangi kata-kataku. We can do it. Teriak mereka merespon. Meski aneh, tetapi berkat Somun, mereka jadi merasa lebih optimis. Mereka juga jadi sudah memikirkan kalau pensiun mau ngapain. Baru juga mikir, Hana langsung mendapat penglihatan ada roh jahat dan Junhui dalam bahaya. Junhui dan ibunya dibawa rentenir ke sebuah gedung. Hutang ayah Junhui dialihkan ke mereka karena sudah masuk penjara. Padahal ibu sudah memberikan seluruh tabungannya, tetapi itu masih belum cukup dan mereka ingin mengambil organnya. Junhui langsung berteriak histeris. Ibu juga berteriak histeris karena takut kalau Junhui diapa-apain. Untunglah Gang Uni tiba tepat waktu. Tidak buang waktu, semua langsung dipukuli habis-habisan. Ibu Junhui juga kena bius. Junhui ketakutan mengira ibunya kenapa-kenapa. Somun langsung memeriksa keadaan ibu Junhui dan memberitahu kalau ibunya baik-baik saja. Jika dia memejamkan matanya dan menghitung sampai 100, ibunya akan sadar. Junhui melakukan seperti apa yang dikatakan Somun. Somun juga memasangkan earphone wireless padanya. Somun menyuruh demikian agar Junhui tidak melihat dan mendengar suara perkelahian mereka di luar sana dalam mengalahkan para gangster. Di saat terakhir, dokter masih mencoba bertahan dengan melemparkan pisau ke Junhui. Motak di dekat sana, refleks menggerakkan tangannya. Berhasil dia bisa menghentikan pisau tanpa menyentuh. Akhirnya dia bisa melakukan psikokinesis bahkan tanpa mimisan. Para penjahat sudah dikalahkan. Myok mulai menggunakan kekuatannya menyembuhkan ibu Junhui. Pas di hitungan ke-100, ibu sadar. Junhui sangat lega dan bahagia. Keduanya langsung berpelukan. Bagaimana viewers? Seru ya ceritanya? Tonton terus channel kita di Sinopsis Film Official dan jangan lupa subscribe, tekan tanda loncengnya ya, agar kalian akan selalu mendapat notifikasi updatean video terbaru kita. Terima kasih.